Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lantika, NIM 2010301127 dari kelas 3 B4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum saya. Yang pertama ada otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian. Ada parietal, frontal, dan occipital. Di dalam otak terjadi komunikasi antar sel saraf atau neuron secara cepat. Kemudian neuron. Neuron merupakan struktur kompleks pada manusia atau sistem komunikasi utama yang menghantarkan impuls arus listrik pada tubuh. Bagian-bagian dari neuron sendiri ada dendrit, di mana dia menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel sendiri itu menerima rangsangan dari dendrit dan diteruskan ke bagian akson. Kemudian nukleus mengatur kegiatan sel saraf, ada neurit menjalankan impuls saraf, kemudian meninggalkan badan sel saraf ke neuron lainnya. Ada juga selubung myelin. Selubung myelin berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan, dan ada sel Schwann yang membantu menyediakan makan neurit. Kemudian ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang terakhir ada sinaps yang berfungsi untuk pertemuan antara ujung dendrit dengan ujung dendrit sel saraf. Kemudian ada memori. Memori merupakan jenis ingatan jangka panjang pada otak. Jenis-jenis memori itu ada pertama ingatan implisit atau ingatan dalam bawah sadar yang terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang-ulang untuk masuk ke ingatan jangka panjang. Contohnya seperti kegiatan sehari-hari, mandi, menonton film. Kemudian ada ingatan prosedural, yaitu ingatan keterampilan motorik. Contohnya seperti bermain bola, musik, dan lainnya. Kemudian ada ingatan eksplisit, yaitu ingatan yang perlu usaha untuk mengingat kembali atau perlu pemicu. Contohnya seperti mengingat tanggal, bertemu dengan seseorang. Kemudian ada ingatan somatik, ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman seseorang, atau ingatan yang berhubungan dengan jenis pemahaman pengetahuan kita secara umum. Contohnya seperti ingatan cara menggunakan blender, ingatan nama negara, atau cara berkendara sepeda motor. Kemudian ada ingatan episodik, yaitu ingatan yang ada pada masing-masing individu karena mengalami kejadian tertentu. Contohnya seperti kenangan ulang tahun, kenangan bersama seseorang, dan lain-lain. Untuk memori atau ingatan terbentuk sejak lahir. Yang berperan mempertahankan ingatan adalah hipokampus, dan dia mengandung berbagai macam nutrisi yang digunakan untuk melumasi bagian mata kita. Kemudian jenis-jenis dari air mata sendiri. Yang pertama, air mata basah yang digunakan untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika mata kita lembab. Kemudian ada air mata refleks, yaitu bentuk dari rangsangan dari benda asing yang berusaha masuk ke mata kita, yang bisa menyebabkan iritasi. Contohnya saat kita memotong bawang atau terkena debu. Yang ketiga ada air mata emosional, terjadi berdasarkan emosional kita, seperti ketika sedang marah, sedih, galau, atau gembira, dan air mata ini mengandung hormon stres. Sekian beberapa penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.